Kalau dicek, itu nggak ada sebenarnya ayat yang mengajarkan konsep Trinitas, Bang Haji. Menolak Trinitas itu mudah, tetapi dapatkah umat Islam menjelaskan seluruh Alkitab tanpa kontradiksi, tanpa mengabaikan siapa Yesus Kristus dan siapa Roh Kudus? Sekarang ini, banyak orang, termasuk umat Islam, menolak konsep Trinitas. Mereka mengatakan, Allah itu satu, jadi tidak mungkin ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekilas pernyataan itu terdengar logis, tetapi kesimpulannya tidak sesederhana itu. Karena itu, kita tidak sedang mencari tentang apa yang terdengar masuk akal, melainkan tentang apa yang benar-benar dikatakan oleh teks kitab suci. Dalam video ini, kita akan menguji satu persatu, apakah benar Trinitas bertentangan dengan Alkitab? Atau, justru Alkitab satu-satunya yang memberi penjelasan tanpa menimbulkan kontradiksi. Dalam video ini, kita akan menguji satu persatu, apakah benar Trinitas bertentangan dengan Alkitab? Atau, justru Alkitab satu-satunya yang memberi penjelasan tanpa menimbulkan kontradiksi. Jadi, pertanyaannya bukan lagi, apakah Trinitas sulit dipahami? Melainkan, apakah golongan orang-orang yang menolak Trinitas mampu memberikan penjelasan alternatif tentang seluruh data kitab suci secara utuh, tanpa kontradiksi? Jika tidak, maka kita harus kembali ke dasar Alkitab. Oleh karena itu, mari kita mulai dari pertanyaan mendasar, pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Menurut Alkitab, ada berapa Allah? Untuk menjawab ini, kita tidak akan memakai sumber sembarangan. Kita langsung ke sumber paling otoritatif, yang tidak bisa diragukan. Kita akan melihat pendapat Musa, Yesaya, Yesus Kristus, dan Rasul Paulus. Jika ada perbedaan, di sini pasti terlihat. Jika ada perubahan, di sini pasti terbongkar. Mari kita lihat satu persatu. Dalam Ulangan 6 ayat 4, Musa berkata, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam Yesaya 45 ayat 5, Nabi Yesaya mengatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Dalam Markus 12 ayat 29, Yesus Kristus sendiri berkata, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam 1 Korintus 8 ayat 4, Rasul Paulus menulis, tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Jadi, dari 4 saksi ini, kita melihat satu pengakuan yang konsisten, tidak berubah, tidak terpecah, Allah itu satu, bukan dua, bukan tiga, tapi satu. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah Trinitas ada dalam Alkitab? Jika yang dimaksud adalah kata Trinitas secara literal, maka jawabannya, tidak ada. Sama seperti kata Tauhid, tidak ada tertulis secara literal dalam Al-Quran. Tetapi jika yang dimaksud adalah konsepnya, maka jawabannya, ada. Karena data dalam Alkitab secara konsisten menyatakan 3 hal ini sekaligus. Bapa adalah Allah, Yesus disebut Sang Firman, dan Roh Kudus disebut Roh Allah. Namun pada saat yang sama, data dalam Alkitab juga tetap bersaksi bahwa Allah itu satu. Disinilah konsep Trinitas dirumuskan, bukan untuk menambah jumlah Allah, tetapi untuk menjelaskan Allah dalam Alkitab, dan menjelaskan seluruh kesaksian berdasarkan teks Alkitab. Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang paling penting, apakah Trinitas bertentangan dengan monoteisme? Jawabannya, tidak. Monoteisme berarti hanya ada satu Allah, dan Trinitas tetap menyatakan hal yang sama, satu Allah. Trinitas, bukan 3 Allah, melainkan satu Allah yang menyatakan diri dalam 3 pribadi. Ini bukan kontradiksi, melainkan misteri dalam Alkitab yang konsisten, karena seluruh datanya berasal dari Alkitab itu sendiri.
Sekarang, kita masuk ke pertanyaan yang tidak bisa dihindari, khususnya bagi mereka yang menolak Trinitas. Jika Trinitas ditolak oleh umat Islam, maka secara logika, tidak cukup hanya menolak. Umat Islam wajib memiliki penjelasan alternatif yang lebih konsisten dan tahan uji. Karena itu, mari kita uji dengan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, Yesus Kristus. Jika Yesus ditolak bagian dari Trinitas, sementara Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ia menerima penyembahan, mengampuni dosa. Ia berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Ia juga berkata, "Barang siapa melihat Aku, ia telah melihat Bapa." Ia juga melakukan banyak mujizat, dan yang paling radikal, ia bangkit dari kematian. Dengan semua fakta-fakta ini, siapakah Yesus? Jika Yesus hanya nabi, mengapa Yesus dapat melakukan hal-hal yang hanya Allah bisa lakukan? Jika Yesus hanya utusan, mengapa ia berbicara dengan otoritas ilahi? Umat Islam wajib menjelaskan ini. Penolakan Trinitas tanpa penjelasan yang konsisten sama sekali bukan jawaban. Kedua, Roh Kudus. Jika Roh Kudus ditolak bagian dari Trinitas. Dalam Alkitab, Roh Kudus bukan sekedar kekuatan energi. Ia berbicara, ia memimpin, ia juga bisa berduka cita, bisa cemburu. Ini bukan sifat energi, ini adalah sifat pribadi. Sekarang pertanyaannya, jika Roh Kudus bukan bagian dari Allah, lalu apakah Dia? Apakah ada kategori lain yang bisa menjelaskan pribadi ilahi Roh Kudus, tetapi bukan Allah? Umat Islam wajib menjawab ini. Jadi, kesimpulannya sederhana, jika Trinitas ditolak, maka harus ada penjelasan lain yang mampu menjelaskan keilahian Yesus Kristus, tanpa kontradiksi. Menjelaskan pribadi Roh Kudus, tanpa mereduksinya, dan tetap mempertahankan bahwa Allah itu satu. Jika tidak, maka yang terjadi bukanlah koreksi terhadap iman Kristen, melainkan kekosongan penjelasan. Dan di titik ini, setiap orang harus mengambil keputusan. Apakah kita mengikuti penolakan Trinitas, atau mengikuti kebenaran yang paling konsisten secara logika, yang ada dalam kesaksian Alkitab? Pertanyaan untuk umat Islam renungkan. Jika firman ditolak bagian dari Allah, siapakah firman Allah yang hidup itu? Jika Roh Kudus ditolak bagian dari Allah, siapakah Roh Kudus yang bekerja dalam diri nabi-nabi dan manusia lainnya? Pertanyaan penutup dan penting, jika umat Islam tetap mempertahankan Allah hanya satu. Apakah Allah tanpa firman dan tanpa roh, masih dapat disebut Allah yang benar, yang sesuai dengan kitab suci? Saya ulangi, apakah Allah tanpa firman dan tanpa roh, masih dapat disebut Allah yang benar, yang sesuai dengan kitab suci? Jika tanpa firman dan rohnya, lalu bagaimana Allah dapat berbicara, hadir, dan dikenal manusia, tanpa kehilangan hakikatnya? Jika Anda setuju maupun tidak setuju dengan narasi ini, silakan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Tentunya dengan argumen yang relevan dan sesuai dengan konteks yang dibahas.